nggak usah ngomongin title karena saya mahasiswa. Sampai hari ini pun saya banyak tidak sepakat. Oke. Nah, saya banyak mengkritik di sosial media segala macam. Oke. Beliau ini interviewer saya nanya, kamu mendukung nggak pemerintah tentang kebijakan ini? Saya tidak mendukung Pak, karena tidak realistis dan segala macam. Wow. Dikira saya bakal ditolak gitu kan. Ya. Ternyata bagus, berarti kamu independen, objektif gitu, sesuai dengan pikiran kamu dan punya reasoning yang memang logik. Itu yang anak-anak muda yang kita butuhkan. Oke. Apalagi pindah ke Jerman S3, ya. Kayak status sosial udah tinggi tuh. Betul. Jadi comfort zone banget. Tapi pada akhirnya saya ngelihat tidak ada orang-orang yang sukses yang hanya stay pada comfort zone dia. Oke. Jadi harus break the boundaries. Ya saya harus menantang status quo, yaitu anak muda terjun ke politik, bisa nggak dia memberi banyak sebuah perubahan dalam kebijakan. Gitu. Apa sih? Ada apa nih? Coba lihat. Wih. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan episode kali ini spesial, dan sekali lagi kita masih di venue spesial dari Horizon Ultima Ratu Serang. Yang selalu mensupport acara dari Ruang Kita Podcast. Dan di hari ini Zelvin bakalan ngobrol-ngobrol, bakalan kenalan, bakalan ngulik juga salah satu bisa dibilang juga latar belakang dan juga background dari beliau ini. Karena kita udah kehadiran di sini ada Wakil Ketua DPRD Kota Serang, ada Mas Muhammad Farhan Aziz. Thank you Mas Farhan udah menyempatkan waktunya untuk bisa mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Ruang Kita Podcast. My welcome. Sangat senang sekali udah bisa diundang dan bergabung sama teman-teman semua. Luar biasa. Ini bisa dibilang menjadi salah satu dewan termuda di Kota Serang ya Mas? Kedua termuda, karena ada yang lebih muda lagi. Ada lagi yang lebih muda? Ya, Oke, berarti salah satu yang termuda nih. Karena umurnya baru 14 tahun betul ya Mas? Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali dua. Betul, dikali 2 ya, benar. Dan bisa dibilang menjadi sosok anak muda juga. Aku penasaran, apa yang ngebuat Mas Farhan bisa berani dan juga terjun nih ke dunia politik? Awal mulai gimana sih Mas? Bisa diceritain nggak? Kalau saya pribadi emang tertarik dengan politik dikarenakan memang perjalanan kita di sekolahan ya, baik itu sekolah dari SMP, SMA, di pesantren, lalu juga di kuliahan, itu membawa kita tertarik pada kebijakan publik. Dan saya nih sudah pernah berkecimpung di dalam dunia bisnis, di dunia politik, di dunia sosial, dan saya berkesimpulan potensi saya itu di politik. Impact saya akan lebih besar kalau saya berada di dunia politik dan pemerintahan. Makanya kita memutuskan untuk gabung di partai politik, di Demokrat, dan juga menjadi anggota dewan. Wow, luar biasa. Berarti memang awal mulanya udah punya apa bisa dibilang pengalaman juga. Pengalaman dari waktu mudanya lah gitu. Dari mudanya. Remajanya gitu. Berarti kalau misalkan dulu Mas Farhan ditanya gitu sama orang tua atau teman-temannya, cita-citanya jadi apa sih? Dulu Mas Farhan jawab apa? Tapi ini jangan dijadiin obrolan serius ya. Ini anak kecil ya. Ini kan anak kecil ditanya. Tapi sampai sekarang kalau saya ditanya pengen jadi apa? Saya pengen jadi gubernur Banten. Pengen jadi gubernur dari Banten? Dari SD saya bilang gitu. Dari SD? Dari SD. Dia nggak tahu apa-apa sampai sekarang. Dan terakhir kan saya S2 di Edinburgh, UK. Sebenarnya saya tuh sudah mau lanjut ke S3 di Berlin, Jerman. Terus saya izin ke orang tua pengen S3. Ibu saya kaget, ternyata S3 di Jerman tuh hampir 5 tahun. Lama juga ya Lama, Mas? kiranya cuma setahun 2 tahun kan kayak S2. Lalu ibu saya nanya, emang kamu Farhan S3 di luar negeri mau ngapain? Mau jadi apa kamu? Saya tanya, saya pengen jadi gubernur Banten. Kalau kamu pengen jadi politisi, turun sekarang. Akhirnya 2004 turun ke gelanggang untuk nyalon. Begitu. Untuk nyalon. Ceritanya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang mengorbankan S3-nya yang seharusnya di Jerman selama 5 tahun. Tapi karena tadi ditanya langsung sama orang tua gitu ya, emang cita-cita pengen jadi apa? Terjun ke politik, menjadi gubernur. Ya udah kalau mau gak mau kapan lagi? Sekarang aja mulai. Sampai akhirnya berada di titik ini dan juga menjadi wakil ketua DPRD Kota Serang. Luar biasa. Bukan tepuk tangan dong untuk Mas Farhan dong. Tapi aku jadi penasaran nih Mas. Ini sampai S3. S1-nya bisa diceritain gak sih di mana? S1-nya saya di Brawijaya Malang. Ngambil jurusan akuntansi. Bisnis banget. Gitu. Bisnis banget. Doyan ngitung apa gimana nih Mas? Nggak tahu itu karena emang disuruh guru pas di Ustadz lah, pas di pesantren karena kira saya potensial di situ. Karena saya beberapa ikut Olimpiade pas SMA.
Nah, kuliah jurusan akuntansi, tapi ternyata selain ngurusin bisnis, yang hitung-hitungan bisnis, laporan keuangan, ternyata tarik juga di organisasi dan kemasyarakatan. Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), lalu juga pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Brawijaya, lalu juga pernah menjadi presiden BEM Universitas Brawijaya. Makanya saya lulusnya agak telat. Kan harusnya kan kalau angkatan 2016 nih masuk ya, lulus 2020 lah ya harusnya. Betul. Nah ini saya 2021 karena memang di tahun terakhir itu ngurusin BEM Universitas. Wow, berarti sempat jadi presma nih? Presma. Di Unbrau? Iya, presma Unbrau. Luar biasa. Kayaknya orang Banten pertama deh yang jadi. Orang Banten pertama yang menjadi presma di Unbrau. Ya, turun demo nggak Mas waktu itu Mas? Oh pasti turun demo. Pasti turun demo ya? Kita emang turun demo dari awal kuliah sampai ketika mahasiswa turun demo. Pasti turun demo. Oke, luar biasa. Itu S1-nya di Unbrau ngambil jurusan akuntansi. Lanjut S2 di? S2-nya di University of Edinburgh di Scotland, United Kingdom. Jalur beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Jadi kita maunya yang gretongan aja. Yang gretongan aja tuh. Ya. Gretong juga susah dong. Gimana ceritanya sampai akhirnya bisa keterima nih beasiswa LPDP? Scotland lagi. Iya, itu kayaknya ada faktor keberuntungan ya. Tapi saya jamin ini nggak ada, orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu? Iya. Orang tua nggak, sama sekali nggak tahu. Terus gimana ceritanya? Gujuk-gujuk ke sono atau? Intinya saya lagi iseng-iseng. Ini kayaknya ada takdir juga ya, ada unsur takdir yang membawa kita ke sana. Jadi saya lagi di kasur, lagi mau tiduran, habis rapat BEM kan capek, ngelihat LinkedIn. Kalau teman-teman tahu LinkedIn ya, sosial media. Banyak senior ya, officially graduated from what universities di Amerika, di Australia, senior lah. Saya mikir, iya ya, dulu gua mimpinya pengen keluar di luar negeri. Kapan nih ya kalau bukan sekarang? S2 harus luar negeri dong, kan S1 udah di Indonesia gitu kan. Saya pengen tinggal di negara English speaking countries gitu. Salah satunya UK yang paling saya mau. Setelah ngeliat itu saya nyobalah nyari-nyari kampus mana ya. Ada pilihannya, ada London School of Economics, University of College London atau University Edinburgh. Nah, di IG abis buka LinkedIn ke IG dong, biasa anak muda kan. Pas banget dibuka pendaftaran LPDP tahap kedua tahun 2021. Kayak wah, kok ini gayung bersambut gitu kan. Nah, kayaknya ini ada takdirnya nih. Jangan terlalu berekspektasi lah, ini kan ketat ya, luar negeri loh, beasiswa, ribuan orang seluruh Indonesia terbaik daftar. To be honest, saya ya udah belajar seadanya, karena mepet kan. Udah mepet itu. Betul, tanggalnya. Tahap kedua loh. Tahap kedua udah mepet. Seadanya, kirim berkas, lolos administrasi. Saya curiga, waduh. Kok lolos ya kata saya? Jangan-jangan bisa lolos lagi nih. Tes TPA kalau mudahnya ya. Tes potensi akademik lah. Ini kan susah ya. Jadi kan ini numerikal nih, angka kan. Kalau gagal ya udah. Ternyata lolos. Jadi makin serius saya. Kayaknya bisa nih lolos nih. Keluar negeri kan, jalan-jalan gitu ya. Belajar Mas kok jadi jalan-jalan. Karena kita sembari jalan-jalan. Betul. Nah, di situ terakhir wawancara. Saya mikir karena saya kan ngambilnya jurusan akuntansi, lompat ke kebijakan publik. S2 saya kebijakan publik. Oh, jurusannya kebijakan publik nih. Berbeda nih. Sangat berbeda gitu. Saya akan ditolak. Ternyata saya kan jujur aja, saya ini tidak sepakat terhadap kebijakan Presiden Jokowi saat itu, termasuk nggak usah ngomongin title karena saya mahasiswa. Sampai hari ini pun saya banyak tidak sepakat. Nah, saya banyak mengkritik di sosial media segala macam. Beliau ini interviewer saya nanya, kamu mendukung nggak pemerintah tentang kebijakan ini? Saya tidak mendukung Pak, karena tidak realistis dan segala macam. Dikira saya bakal ditolak gitu kan. Ternyata bagus, berarti kamu independen, objektif gitu, sesuai dengan pikiran kamu dan punya reasoning yang memang logik. Itu yang anak-anak muda yang kita butuhkan. Makanya saya lulus LPDP, alhamdulillah terbang kuliah di sana, balik ke Indonesia. Berapa tahun waktu itu di Scotland Mas? Setahun. Normal setahun. Memang di UK S2-nya setahun. S2-nya setahun. Berarti apa tuh gelarnya tuh Mas? MSc. Bukan MSI, MSc. C. Master of Science. Master of Science. MSc kalau bahasa Indonesianya. Iya. Harusnya tuh jurusan saya tuh MPP. Master of Public Policy. MPP, MPP. Tapi karena ada perubahan kebijakan akademik saat itu, jadi ganti ke MSc. Luar biasa. Berarti awal mulanya iseng-iseng sampai akhirnya
Masuk justru ya. Karena gini loh Mas, jadi saya tuh kan ngobrol sama sesama penerima LPDP di Inggris kan. Anak-anak orang Indonesia udah senior-senior di atas 30 semua, ada yang mau 35, 36. Pada cerita, lu berapa kali nyoba LPDP? Gue 8 kali coy. Gue 7 kali, gue 5 kali. Saya langsung, waduh. Gue kalau ngomong sekali takut pada iya, takutnya sombong, iya benar. Gue masih takut, kok lu bisa jangan-jangan? Nah gitu kan. Jadi saya bilang, oh berarti LPDP ini cukup kompetitif ya. Dan alhamdulillah mungkin saya orang beruntung lolos LPDP gitu. Sekali one strike, one shoot langsung lolos. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dong. Keren banget. Ini apa sih sebenarnya? Apakah ada ininya? Apa ya? Rahasia atau gimana? Nanti kita bakal kita tanya. Tapi kayaknya ada pengen masuk dulu nih. Apa tuh? Coba kita lihat. Halo Mas. Waduh. Apa nih? Ada drinksnya juga. Oke. Ada jus jeruk. Jus jeruk. Orange juice ya. Ini lulusan luar negeri soalnya harus ada Inggris-Inggrisnya. Kalau ini apa? Avocado juice. Oke. Price. The price apa sih? Harganya berapa lah itulah. 54.000 aja. Oke, thank you Mas ya. Oke, luar biasa. Boleh, ayo Mas Farhan kita cicip dulu. Oke, coba dulu ya. Ini dia. Mantap. Minuman-minuman mantap dari Horizon Ultima Ratu Serang. Ada promosi juga ya. Ini saya tumben-tumben loh tengah-tengah podcast ada ini yang masuk kan? Iya, ada iklannya juga. Kita beda memang. Beda banget. Ini keren sih. Recommended berarti podcast ya. Jadi kalau misalkan sobat kita juga pengen main-main ke Horizon Ultima Ratu Serang, pengen nyicipin menu, minuman atau makanan, bisa langsung aja mampir. Kalau misalkan kamu pengen tahu juga ada promo dan juga diskon apa aja, bisa langsung cek aja di Instagram di Horizon Ultima Ratu Serang. Karena kalau misalkan kamu pagi-pagi mungkin atau Mas Farhan pengen kerja gitu ya sambil work from hotel, pengen nyantai-nyantai sambil kopi plus ada snacknya, bisa langsung ngambil aja di promo Sebat Duls. Itu harganya cuma 65.000 aja Mas. Wah, saya juga baru tahu nih. Nah, kalau misalkan Mas juga mungkin pengen mencicipi makanan-makanan atau kulineri asli dari Asia, ada Asian of Taste, harganya cuma di 95.000 aja. Wah, boleh. Luar biasa. Keren. Mantep ya? Mantap. Segar. Nggak ngopi emang Mas Farhan? Lagi sedikit pilek. Oh lagi sedikit pilek. Jadi yang buah-buahan aja lah gitu. Oh betul, luar biasa. Tadi sempat kepotong. Oh ya, tadi sampai akhirnya masuk ke beasiswa LPDP dan akhirnya lulus. Terus sampai akhirnya mau ke Jerman tuh sebenarnya. Iya, ikut LPDP lagi. Enggak, beasiswa dari kampusnya. Kalau di Jerman S3 tuh semuanya beasiswa dari pemerintah. Oke. Sampai akhirnya udah diterima. Udah diterima kan? Udah. Tapi akhirnya tidak diambil toh? Iya, jadi kayak pembatalan gitulah. Sempet dilema gak sih Mas ketika pengen terjun ke politik gitu ya, maju ke gelanggang, tapi ini udah masuk di Jerman gitu ya, salah satu mimpi Mas Farhan juga. Apakah sempet dilema atau ya udah deh politik aja? Dilema, karena menurut saya comfort zone saya sudah di situ. Iya. Coba ya teman-teman bayangkan nih, kita masih muda, masih single, belum ada tanggungan, keliling belajar, tapi bisa sambil jalan-jalan ke dunia Eropa yang mana dunia yang berbeda dengan kita. Betul. Lalu dibiayai oleh pemerintah. Betul. Dan pendapatannya juga kalau riset itu sangat memadai. Kurang lebih itu mungkin mencapai 70-80 juta per bulan. Per bulan 70 bahkan sampai 100. Wow. Mungkin kalau di Dewan bisa jadi sampai, tapi kan banyak another cost yang emang harus kita share kepada masyarakat. Ini benar-benar pribadi dan kita tidak punya responsibility kepada masyarakat, gitu kan? Betul. Jadi saya ngerasa wah ini udah comfort zone banget gitu kan. Respected, diakui. Kalau menteri datang juga kita juga dilihat lah begitu karena sebagai diaspora. Apalagi pindah ke Jerman S3, kayak status sosial udah tinggi tuh. Betul. Jadi comfort zone banget. Tapi pada akhirnya saya ngelihat tidak ada orang-orang yang sukses yang hanya stay pada comfort zone dia. Jadi harus break the boundaries. Ya saya harus menantang status quo, yaitu anak muda terjun ke politik bisa nggak dia memberi banyak sebuah perubahan dalam kebijakan. Gitu. Apa waktu itu yang ngebuat Mas Farhan nih yakin? Ya udah deh. Tadi kan udah kita compare tuh. Kalau misalkan secara worth it-an kayaknya di Jerman 5 tahun juga lebih nyaman. Lebih nyaman di sana, di luar negeri dengan pendapatan yang luar biasa, diapresiasi juga sama pemerintah. Terus sampai akhirnya ya udah deh, klik terjun politik aja, Jerman bye dulu. Apa nih? Dari orang tua kah ataukah meditasi? Saya tuh di pas akhir-akhir lagi ngerjain tesis
atau kalau di UK namanya dissertation, seringkali menyendiri, berkontemplasi di sebuah bukit. Gitu. Di bukit ada di Edinburgh. Sendiri aja, pengen merefleksikan ini kita kemana setelah ini gitu kan. Ya saya berpikir tadi, saya ngeliat kapasitas dan potensi, ini bukan kepedean ya, ini udah ada tesnya gitu. Saya tuh udah pernah di manajemen consulting sebelumnya. Kalau tahu mungkin di McKinsey pernah dapat program Young Leaders for Indonesia, itu manajemen konsultan internasional Amerika, base-nya di Jakarta juga salah satunya. Itu saya juga pernah gabung di NGO, pernah gabung di kegiatan politik. Ya itu tadi kesimpulannya saya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Kalau saya di politik, saya teringat dulu Ustadz saya bilang ya, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfahum linnas. Jadi yang terbaik adalah yang perilakunya baik, berkepribadian, berakhlak ya, dan juga tidak hanya berakhlak tapi bermanfaat buat orang lain. Nah itu saya merasa iya ya, kan hidup kan ujung-ujungnya mati juga. Betul. Lalu buat apa hanya untuk diri sendiri gitu kan. Jadi ketika sudah punya potensi, dan plus saya nggak boleh denial lah, saya punya privilege. Orang tua saya juga terjun di politik, bapak saya di pemerintahan, ibu saya di politik. Why not kita menggunakan privilege itu dengan benar, bukan untuk sombong-sombongan. Betul. Misalkan layaknya anak pejabat ya, tidak seperti itu. Tapi kita nge-capitalize privilege kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi dan lebih jangka panjang buat masyarakat. Luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dong. Keren banget. Berarti jawabannya itu tadi, ketika kita compare dua-duanya antara memilih Jerman dan juga terjun ke politik, yang membedakan adalah ketika di politik, yaitu tadi bermanfaat bagi masyarakatnya lebih jelas dan itu menjadi salah satu tugas dan juga tanggung jawab dari DPR itu sendiri gitu ya Mas. Betul. Oke. Dan salah satu inspirasi Mas Farhan di dunia politik itu siapa sih? Sosok orang tua kah atau ada sosok lain nih yang menjadi inspirasi? Dua saya suka sama dan idola banget sama SBY. Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau dibilang Farhan masuk Demokrat karena orang tuanya, salah. Saya dari semenjak saya belum tahu Demokrat, ibu saya tuh masuk Demokrat 2005. Saya tuh pernah ngeliat di TV SBY 2004. Saya tuh udah suka sama SBY, Pak SBY dan masih saya kecil. Karena beliau ini presiden yang militer, tapi watak dan kebijakannya sivilis. Betul. Jadi ternyata gitu ya, kita tidak bisa melihat orang dari luarnya saja, tapi dari dalamnya ternyata bisa juga humanis. Dan beliau ini jenderal, the intelligent general, the thinking general. Jadi jenderal yang berpikir, akademis banget. Betul. Dan punya wibawa yang kuat, aura kepemimpinan kuat. Dan itu yang kita butuhkan untuk negara layaknya Indonesia. To be honest, yang kita harus ketahui, Indonesia itu bukan kayak UK. UK mah penduduknya dikit Pak. Iya lagi. Kayak Jawa Barat. Kayak Jawa Barat, Banten nih kayak nggak ada apa-apanya. Dan dia sudah berdiri berapa ratus tahun yang lalu. Berabad-abad, betul. Ya kan? Amerika tidak seplural Indonesia budayanya. Sehingga lebih gampang disatukan. Nah makanya saya ngerasa SBY saat itu figur yang sangat tepat. Dan saya berharap di masa depan Abda the next SBY memimpin Indonesia. Karena saya masuk Demokrat gitu. Keren, amin. Kita doakan. Jadi SBY itu yang pertama. Yang kedua, pertama SBY. Pastinya ibu saya sih. Ibu saya kan beliau politisi dan memang beliau generasi pertama yang masuk politik dan tidak ada sebelumnya yang masuk ke dalam politik praktis. Kebanyakan keluarga besar kami itu di PNS, di guru, ya benar-benar profesional. Tidak ada, mungkin usaha dikit tapi banyakan belum ada juga yang di politik. Jadi kan dunia kita masih patriarkis ya. Betul. Di Indonesia, mungkin di Serang juga kita punya kemunculan figur alternatif perempuan tanpa privilege. Pertama adalah usahanya angkot. Jadi bukan usaha yang mungkin kalau saya mewarisi saya hanya waris mungkin. Beliau hanya mulai dari angkot, lalu menjadi ketua DPRD Kota Serang pertama, perempuan pertama juga, lolos lagi menjadi wakil ketua DPRD, suara terbanyak juga, lalu lanjut lagi DPR RI. Nah itu tuh membuat saya kayak masa yang mungkin mulai dari nol saja bisa, perempuan lagi, masa kita tidak bisa. Dan saya ngelihat ya tauladan saya karena ibu saya ini nggak macam-macam ketika menjabat 15 tahun gitu. Alhamdulillah belum ada kasus dan insya Allah tidak ada kasus.
dan juga menurut saya pro rakyat. Jadi mohon maaf ya, jangankan ngambil kebijakan yang besar-besar. Ibu saya tuh ingat banget, selalu bawa uang di kantongnya itu. Buat apa tuh Mas? Buat bagi-bagi. Oke. Ke kondangan bagi-bagi. Oke. Ke pasar bagi-bagi. Kemana lagi? Ke lingkungan bagi-bagi. Duitnya selalu standby. Nah itu menurut saya, wah ini luar biasa nih, nggak semua punya mental seperti ini gitu. Betul, kan? Betul. Jadi bisa dibilang juga Ibunda menjadi sosok mentor juga bagi Mas Farhan ya untuk terjun ke politik mentor, ya. Berarti ada dua nih yang menjadi inspirasi. Satu adalah sosok Bapak SBY, itu adalah mantan presiden kita, dan juga sosok Ibunda. Betul. Yang dimulai dari nol, sosok wanita pertama dan juga telah berkecimpung di dunia politik selama 15 tahun. Luar biasa. Mas Farhan, di awal karir politiknya gitu ya, ada nggak sih proses dilema gitu yang Mas Farhan rasakan ketika harus memilih kepentingan pribadi, kepentingan partai atau kepentingan aspirasi masyarakat? Gimana sih biasanya Mas Farhan menyikapinya? Kalau kepentingan partai sepertinya nggak terlalu besar ya kalau di DPRD. Mungkin kalau DPRD terasa kuat, jadi menurut saya nggak jadi isu. Tapi yang jadi isu adalah soal antara kepentingan pribadi dan kepentingan atau golongan ya, atau kepentingan publik gitu. Kepentingan pribadi atau golongan itu misalkan di DPRD ini kan banyak kepala ya. Betul. Kita bertemu, bertatap muka, berbeda pengalaman, beda suku, beda pengalaman, terus harus disatukan dengan kepentingan yang sama. Yang bisa jadi ada sisi-sisi yang idealis, ada sisi pragmatis, ada yang mungkin energik, ada yang sudah loyo, itu kan spektrumnya sangat seperti kutub ya, berbeda-beda. Nah, saya ngelihat ini yang menjadi tantangan saya. Tapi saya harus akuin, saya tuh di awal-awal mungkin belum tahu landscape lapangan. Jadi saya mungkin terlalu tinggi ekspektasinya tanpa langkah-langkah konkret yang bisa terrealisasi. Tapi setelah ini setahun nih, ini genap setahun loh, saya bilang tanggal 3 September ya. Oh iya, wah. Jadi setahun lah ya. Setahun, oke. Saya belajar banyak dan ini pelajaran yang mungkin lebih berharga dari pendidikan formal. Tentang ilmu kehidupan, cara berhadapan dengan orang, bernegosiasi, lalu memetakan kepentingan dia dan semacam. Saya melihat sekarang kalau untuk konflik kepentingan kayaknya saya nggak terlalu banyak isu, tapi lebih kepada apa yang realistis bisa dilakukan oleh DPRD, instansi saya sekarang berada, untuk masyarakat. Karena selama ini kan DPRD kan nggak terlalu kelihatan ya. Jadi saya sekarang fokus pada 3 fungsi utama DPRD, tapi dalam angle yang berbeda. Pertama dari sisi legislasi. Kalau saya, karena DPRD ini bisa dikatakan karena kerjanya kolegial, jadi harus bisa dikatakan lambat kerjanya, tidak seperti eksekutif kan ya. Betul. Saya fokus per tahun ngesahin 1 perda yang saya mau. Contohnya, perdanya yang pertama perda pengesahan BUMD aset atau properti yang ada di Serang. Kedua, perda mengenai utilitas jaringan, kabel yang harus di bawah tanah. Yang ketiga, perda tentang kepariwisataan. Gitu. Itu 3 itu target sampai 2029, itu realistis, achievable. Nah, kalau budgeting, saya pengen anggaran itu bisa berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat rentan, dan terutama anggarannya harus mengalokasikan untuk program pengurangan pengangguran yang ada di Kota Serang, terutama buat pemuda. Jadi kalau saya ngeklasifikasi demografis masyarakat tuh ada yang sederhana aja, yang tua tuh butuhnya apa sih? Jaminan. Betul. Jaminan kematian, jaminan kesehatan. Kita fokus memperbanyak BPJS PBI untuk orang tua. Pemuda kalau nggak cukup anggarannya nggak usah dikasih jaminan, dia suruh kerja. Karena itu yang realistis. Jadi jangan banyak ngomong kosong tapi nggak ada kemampuan. Kita mampunya adalah kita kasih jaminan orang tua, kita kasih pekerjaan anak muda, kita kasih pendidikan dan sosial yang kuat untuk anak-anak belia. Gitu. Jadi 3 itu yang saya petain untuk penganggaran di DPRD kepada Pemkot Kota Serang ya. Yang paling pengawasan saya tuh sekarang saya juga adalah alat-alat kayak sosial media, terus juga podcast gitu-gitu, kamera, itu juga buat aspirasi masyarakat dan banyak banget masukan yang emang ngantri itu. Kita punya namanya kanal Dufan. Dufan itu Dulur Farhan. Dufan. Bukan dulu. Tadi tempat ini rekreasi bukan. Bukan dunia fantasi itu. Bukan. Sembari promosi juga nih. Boleh. Ada namanya
Dulur Farhan. Jadi kanal Dulur Farhan ini di sosmed ada, kita ada layanan pengaduan online terintegrasi dengan WhatsApp biar kita bikin suatu layanan pengaduan langsung ke Sekda atau ke TAPD-nya. Wow. Jadi biar langsung didengar. Ini kan saya pimpinan nih. Ya. Ya mumpung ada jadi pimpinan, betul, kita manfaat itu buat kepentingan masyarakat. Setuju. Luar biasa itu tadi. Ada 3 fokus. Ada 3 fokus yang ya udah dibuat serealistis mungkin, sesuai dengan kebutuhan dan gak usah neko-neko, jangan lip service juga gitu. Jangan kayak misalkan nanti ini apa segala macam sampai akhirnya anggarannya kagak dari mana apa segala macam. Harus dibuat struktur gimana caranya itu tadi apa yang telah disampaikan sama Mas Farhan itu insya Allah bisa terrealisasikan di Kota Serang gitu. Amin. Ya Mas ya. Oke, luar biasa. Dan ini menjadi salah satu bisa dibilang topik juga nih yang nggak pernah turun juga Mas. Kita ngomongin soal lembaganya DPR. Banyak yang nganggap bahwa jabatan di DPR ini kadang lebih ditentukan oleh kompromi politik nih katanya, ketimbang daripada kualitas personal. Gimana tanggapan Mas Farhan terkait dengan stereotip itu? Kompromi politik tuh kayak gimana maksudnya? Kompromi politik mungkin bisa dibilang kayak misalkan kedekatan atau mungkin ya beberapa hal yang mungkin menjadi stereotip juga nih bagi orang-orang. Nggak ada lah, menurut saya udah nggak ada sekarang karena kan sekarang semua dipilih oleh rakyat. Ya. Ini kalaupun misalkan urusan ada potensi money politics ataupun insentif politik, yaitu masing-masing. Toh juga kalian kalau menerima bisa jadi pilihannya lain gitu kan. Dan yang kedua, sekarang tuh udah proporsional terbuka, sudah enak. Siapapun, baik itu keluarganya atau bukan, oke mungkin yang dekat sama dia dikasih nomor 1, yang jauh nomor 8, tapi banyak loh yang nomor 8 masuk jadi DPRD juga. Gitu. Jadi kalau persoalan itu kayaknya sudah bisa direduksi sekarang ya, sudah minimalisir. Tapi kalau soal apakah SDM atau anggota dewan ini kompeten atau tidak, itu lain hal. Betul. Karena kan dia dipilih langsung oleh masyarakat. Legitimasinya tuh melekat pada rakyat. Jadi ini belum ngomongin soal kompetensinya. Makanya seringkali itu kelemahan demokrasi kita kalau kita menggunakan demokrasi terbuka dengan sistem proporsional terbuka. Sebenarnya kalau di negara-negara parlamentaria, dia tuh menggunakan sistem upper chamber sama lower chamber. Upper chamber itu yang atas seperti yang dipilih langsung oleh rakyat, lower chamber itu seperti yang memang ini orang-orang ahli yang dipilih, yang emang dinominasikan. Contohnya dia itu emang guru atau pendidik, dia itu memang tenaga kesehatan, dokter gitu kan, atau dia lawyer, atau mungkin dia ini adalah ekonom, itu beda lagi tuh chambernya. Jadi ada legitimasi publik, ada yang legitimasi teknokratis gitu, itu digabungin. Kalau kita kan belum. Betul. Seharusnya sih itu peran DPD RI sih, yang sekarang jarang disorot. Jadi masyarakat nyorotnya DPR RI. Ya Allah kata saya, Anda lupa DPD RI itu sama loh. Jabatan, hak administrasi dan keuangannya tidak pernah kalian sorot. Itu padahal yang paling menurut saya paling banyak sih yang bisa dikritisi dan fungsinya buat apa. Wow, luar biasa. Dan itu tadi ya apa yang disampaikan Mas Farhan tidak ya kalau misalkan kita lihat apakah ini tergantung dengan kompromi politik atau kualitas personal, kita lihat aja ketika dia menjabat sesuai dengan apa yang dia perjuangkan nggak, sesuai dengan apa yang ditugaskan dan menjadi tanggung jawab atau tidak gitu loh. Betul. Jadi balik lagi karena itu tadi semua teman-teman yang berada di kursi DPR kan kita yang memilih juga. Betul. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengawal juga dan juga mengawasi dan mensupport juga nih segala sesuatu yang dilakukan teman-teman DPR untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atau publik itu sendiri. Oke, aku dapat beberapa informasi juga terkait. Mumpung ada Pak Wakil Dewannya di sini ya, ditanya aja nggak apa-apa ya. Banyak masyarakat khususnya nih Mas, bukan cuma di Kota Serang dan juga bisa dibilang sekarang kondisi Indonesia juga nih ya. Banyak yang mendapatkan kritikan terkait dengan lambatnya DPR nih dalam menyerap aspirasi baik itu di pendidikan, ada juga beberapa kebutuhan-kebutuhan lah di masyarakat. Itu kenapa sih Mas? Dan juga sebenarnya apakah memang terbentur dengan kebijakan kah atau dengan anggaran kah atau sebenarnya dengan apa? Bisa menjadi penjelasan juga mungkin pencerahan juga bagi masyarakat bagaimana nih prosesnya sebenarnya yang terjadi di dalam sana. Ya. Jadi sebenarnya perlu saya sampaikan terutama di tingkat DPRD ya atau daerah, kita ini di bawah naungan Kemendagri. Kemendagri itu melimpahkan dengan cara desentralisasi, tapi hanya dalam bentuk administrasinya, sehingga tata cara dan kebijakan masih terpusat sebenarnya ke
pemerintah pusat. Kita hanya bahasanya tanda tangan, susun laporannya, tapi sudah dikasih template-nya. Jadi segala bentuk proses, alur, tahapan, berapa itu sudah diatur oleh pemerintah pusat lewat Kemendagri. Itu yang menyebabkan kenapa setiap aspirasi itu perlu proses. Karena kan kalau kita ngeliat tahun anggaran ya, dari Januari sampai Desember, biasanya tuh siklusnya repetitif. Repetitif dalam arti misalkan kita ngurusin dulu nih musrembang. Musrembang kan nyerap aspirasi. Atau ada reses kalau dewan gitu kan. Ditampung semua aspirasi, dimasukin ke dalam Bapeda. Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah, dimasukin tuh kan. Diolah menjadi suatu deskripsi, jabaran apa aja yang akan dilakukan. Lalu diolah ke dalam bentuk anggaran, dikelola oleh BPKAD. Dinas lagi tuh, Dinas Aset dan Keuangan Daerah. Setelah itu dirapatkan oleh tim anggaran pendapatan daerah gitu kan, TAPD. Nah, lalu baru dibahas dengan banggar yang ada di DPRD masing-masing, baik itu provinsi ataupun kota. Tahapannya tuh bisa setahun, pengesahan anggaran tiap tahun itu. Makanya siklusnya repetitif. Ketika masyarakat ada aspirasi yang besar, membutuhkan anggaran yang besar, tapi misalkan masuknya di bulan Januari, sudah dipastikan itu tidak misalkan masuknya bulan Juni, bisa jadi dia tidak bisa terrealisasi tahun ini karena sudah kelewat anggarannya. Bisa gitu. Bisa tahun depan. Kemungkinan tahun depan, itu pun kalau di ACC, karena kan ini waiting list. Betul. Nah, itu ibarat kata layaknya organisasi, layaknya perusahaan, ini punya SOP dan prosedurnya, nggak bisa dilewat, nggak bisa di-bypass. Nah, itulah mengapa fungsi politik menjadi sangat penting sebenarnya. Saya tuh menekankan itu sebenarnya. Ketika ada fungsi politik, ada jalur ekspresnya buat mempercepat aspirasi publik. Jadi kita menekan kepada pemerintah eksekutif bahwasanya ada ini yang diprioritaskan, dan ini bergantung pada kemampuan dewan ini untuk melakukan bargaining kepada pemerintah daerah. Jadi sebenarnya bukan politik yang destruksi sistem, bukan, justru kita mempercepat agar aspirasi masyarakat diterima dengan lebih cepat. Tapi kalau misalkan DPR RI itu bisa lebih cepat karena udah terpisah antara eksekutif sama legislatif. Betul. Itu bedanya sih. Nah, itu menjadi penjelasan juga ya kenapa bisa dibilang banyak orang yang menyangka kayak aku kemarin minta aspirasinya nih harus ada ini, tapi kok prosesnya malah baru muncul tahun depan apa segala macam. Karena ada beberapa tahap dan juga proses yang harus dilewati gitu ya. Ya antara legislatif dan juga eksekutifnya, dari situ juga harus lewat dari pemerintahan masuk lagi ke dinas, terus nanti diobrol lagi di Banggar, dievaluasi di atas, dievaluasi lagi. Jadi semuanya dikaji sejelimet mungkin gitu. Karena ini adalah kebijakan besar juga bagi masyarakat, dikaji juga ini manfaatnya seperti apa, terus juga misalnya seperti apa, karena banyak sekali kebijakan bisa dibilang tanggung jawab yang harus diperhatikan juga di situ ya, Mas Farhan ya. Luar biasa. Dan ini semoga saya menjadi edukasi dan juga informasi juga nih untuk sobat kita bahwa sebenarnya ya teman-teman kita di DPRD sebisa mungkin itu tadi nge-push dan juga ngasih tahu ke eksekutif ada beberapa hal yang harus diprioritaskan juga gitu. Yang terpenting itu tadi aspirasi terbanyak dari masyarakat khususnya di Kota Serang sendiri. Mas Farhan, kalau misalkan aku tanya, Mas Farhan ini ngelihat proyeksi ke depan selama 5 tahun, gimana sih sebenarnya kondisi politik di Kota Serang? Kalau menurut dari kacamata anak muda nih. Wah. Nah, kita bawa muda-mudanya. Jadi pertama saya melihat pemerintahan sekarang dulu ya. Pemerintahnya dipimpin oleh Budi Agis. Saya pribadi suka. Kenapa? Karena banyak kontroversi. Kalau banyak kontroversi berarti banyak tindakan. Saya justru nggak suka kalau nggak ada apa-apa. Kalau dia aja saya curiga. Gitu. Saya curiga. Jadi ini ada ada kontroversi berarti ada gebrakan. Jadi saya sangat mengapresiasi karena beliau juga kan masih muda semua. Pak Budi belum genap 50, Agis juga belum genap 40. Jadi udah pas lah pasangan ini energik bisa memperbaiki Kota Serang. Saya sangat setuju. Tinggal, nah ini tinggalnya nih, cuma nih ada koreksi juga. Kita harus dengan lebih hati-hati dengan telaah yang lebih dalam lagi dari kebijakan, anggaran, hukum dan lain-lain tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga masukan dari masyarakat, masukan dari dewan, dari seluruh elemen OPD harus didengar juga oleh pemimpin daerah. Insya Allah kalau itu dilakukan, Kota Serang banyak berubah dengan baik dan aman. Luar biasa. Gitu. Jadi itu kalau untuk
eksekutifnya. Ya. Tapi kalau prediksi politik ke depannya, saya mengira kalau misalkan Pak Budi ini kan linear dengan Prabowo, sama-sama Gerindra. Betul. Gunakan privilege itu untuk menggait investasi dalam tanda kutip ya, yang memang bisa menggerakkan roda ekonomi rakyat. Ya. Contohnya, kalau itu dari sisi pemerintahan ya, program makan gizi gratis harus full di Kota Serang. Ya. Karena itu menggerakkan ekonomi rakyat. Program Koperasi Merah Putih harus full berjalan di Kota Serang, karena itu menggerakkan. Dan juga misalkan kalau dari swasta, prioritaskan investasi yang memang padat karya. Karena itu kan menyerap tenaga kerja dan orang-orang lokal dengan standar yang nggak terlalu tinggi, gitu kan. Nah itu yang menjadi prasyarat. Kalau misalkan itu capai, saya rasa kondusif dan kayaknya bisa deh lanjut ke periode kedua. Ya. Nah, luar biasa. Itu dia ya sobat kita. Proyeksi dari Mas Farhan melihat khususnya Kota Serang selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Ternyata apa yang menjadi kontroversi gak semuanya itu negatif. Berarti ada tindakan yang terjadi gitu. Betul. Ya. Banyak pergerakan-pergerakan dan juga ya insya Allah beberapa kebijakan dan juga apa yang telah dibuat pemerintah khususnya di Kota Serang itu berpihak dengan rakyat. Oke. Nah, bisa dibilang Mas Farhan ini sempat menimba ilmu di luar negeri. Ada perbedaan gak sih Mas? Aku penasaran juga nih. Kita balik lagi nih ke ada perbedaan gak sih Mas yang Mas Farhan rasakan terkait mungkin dari sistem pendidikan atau mungkin sistem pemerintahan? Karena kita lihat kan kalau dari UK itu telah berdiri berabad-abad gitu. Dari sistem pendidikan dan juga ini ada yang bisa diimplementasikan gak sih di Indonesia? Dari sistem pendidikan sederhananya seperti ini. Kita kan selalu menggaungkan jargon pendidikan harus berintegrasi dengan pemerintahan, sehingga penelitian yang dilakukan di kampus bisa diaplikasikan, tidak hanya menjadi jurnal gitu kan. Indonesia nggak bisa Pak, menurut saya. Kenapa, masih sulit. Mengapa? Karena sistem desentralisasi kita mengharuskan pendidikan tinggi itu berada di naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristekdikti, yang tidak ada urusannya dengan pemerintah daerah. Sehingga kayak kita nih contoh di Untirta itu menurut saya belum terintegrasi dengan pemerintah kota yang harusnya kita ini menjadi user. Pemerintah ini menjadi user dari output atau outcome yang ada di Untirta selaku PTN satu-satunya di Banten gitu. Nah itu seperti itu. Nah ini nyambung ya dari pendidikan langsung nyambung ke pemerintahan. Nah, kalau kita kan menerapkan sistem desentralisasi kan. Kalau di UK itu menerapkan sistem devolusi namanya. Devolusi. Apa itu Mas Farhan? Devolusi. Devolusi ya, baru dengar kan. Emang gitu. Jadi devolusi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kita ini mempersilahkan tiap negara untuk punya otonominya sendiri, termasuk pendidikan, kesehatan, terkecuali bidang-bidang strategis seperti keamanan, diplomasi luar negeri, misalkan, dan kepolisian. Nah itu hal-hal yang strategis itu dikuasai oleh nasional. Kalau UK itu berarti United Kingdom. Nah tapi itu kan ada, ingat di UK itu ada England. Ada Wales, ada Scotland, ya kan? Ada Irlandia. Nah itu mereka punya kebijakan masing-masing terhadap kebijakan pendidikan tingginya, mulai dari SD sampai SMP, kesehatannya gitu-gitu. Jadi mereka benar-benar bisa ngatur, sehingga dampaknya adalah kampus-kampus mereka itu sangat aplikatif penelitiannya, bergabung dengan pemerintahan, sangat relevan. Jadi itu bisa nge-boost juga kayak gitu tuh. Jadi bisa dibilang di sana itu dibuat gimana caranya sesuai dengan kebutuhan dari wilayah itu sendiri gitu jadi, localized customization itu sangat real di sana, bukan sekedar jargon. Kalau kita menurut saya jargon. Iya benar. Karena kita masih setengah hati untuk memberikan otonomi kepada daerah. Setengah hati Pak. Gitu. Betul. Wow. Ini salah satu informasi yang ngebuat kebuka juga nih ternyata gitu ya. Dan mungkin bisa menjadi saran juga mungkin untuk mungkin teman-teman di Kementerian Pendidikan dan juga Kemenristek
Tekdikti ini gitu loh, untuk bisa gimana caranya antara PTN dan juga mahasiswa bisa bersinergi dan juga berkolaborasi dengan pemerintah, dibuat nih penelitian-penelitian apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari Kota Serang mungkin, Provinsi Banten mungkin, sampai akhirnya teman-teman akademisi dan juga pemerintahan bisa sama-sama memajukan daerahnya masing-masing. Gitu. Oke, luar biasa. Keren. Jadi pengen ke UK sih jadinya. Boleh UK mah. Oke, kita masuk tadi sempat dibahas juga salah satu bisa dibilang ikon atau sosok yang sangat luar biasa dari Partai Demokrat. Kemarin baru aja berulang tahun nih ya Partai Demokrat. Keberapa Mas Farhan? Ke-24. Ke-24 tahun, betul. Berarti udah 2 dekade nih. 2 dekade. Berada dan juga berkiprah di perpolitikan Indonesia. Hal atau pencapaian terbesar apa yang Mas Farhan lihat selama 2 dekade Demokrat melanglang buana di perpolitikan Indonesia? Demokrat pernah 10 tahun menjadi pemerintah, pernah 10 tahun menjadi oposisi. Jadi pengalaman kami lengkap, bisa dikatakan lengkap. Betul. Tidak semua partai punya pengalaman seperti itu. Dan kita punya figur yang prominent, yang menjanjikan. Bapak SBY itu pas masa lalunya. Tapi kita punya present and future, yaitu Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sehingga kami melihat Demokrat ini memang partai yang demokratis dan menjanjikan untuk kedepannya. Kalau kita ngelihat dari beberapa partai, ada yang mungkin regenerasinya tidak jalan. Pergantian ketua umum. Demokrat sudah berapa kali ganti ketua umum. Dan yang kedua juga bisa jadi dia berganti ketua umum tapi figurnya enggak prominent, tidak sentral gitu, sehingga memperlambat daya tarik partai gitu untuk tampil di kancah politik nasional. Nah makanya Demokrat ini lagi menjadi topik hangat juga karena berhubung juga sekarang Mas AHY ini jadi Menko Infrastruktur dan dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mendelegasikan di kancah diplomasi internasional dan juga peresmian-peresmian di proyek-proyek yang strategis untuk nasional. Itu kita sangat alhamdulillah, itu pencapaian yang luar biasa. Kami berharap masa 2004 sampai 2014 terulang kembali di 2029 nanti. Mudah-mudahan rakyat melihat kerja kita, rakyat juga melihat kerja Mas AHY dan menteri-menterinya, ada Bang Cos di Menteri Transmigrasi, ada Bang Teguh Rifki di Menteri Ekraf, ada juga Wamen Osi di ATR BPN, dan lain semacam, ada juga PU juga, Pak Dodi. Itu mudah-mudahan bisa membawa dampak positif buat Demokrat kembali 2 digit lagi. Betul. Hasilnya di 2029. Luar biasa. Dan kalau misalkan kita lihat di masa lalu juga Pak SBY ini adalah salah satu sosok pemimpin yang berani mengambil sikap dan juga keputusan-keputusan yang berani nih. Kalau dari Mas Farhan sendiri, sebagai orang yang terjun ke politik, salah satu sikap atau hal yang paling berani yang pernah Mas Farhan lakukan, ada yang ingat gak Mas? Di perjalanan politik Mas Farhan? Karena kan saya masih setahun ya di politik praktis sebagai DPRD. Seingat saya tegas menolak pertama tadi revitalisasi total pasar induk Rau. Mengapa? Karena tidak realistis dari segi apapun. Dan yang kedua, saya juga menolak aset-aset kota yang menghasilkan PAD dikelola oleh UPTD yang ada di dinas. Jadi contoh retribusi parkir, parkir di Stadion Maulana Yusuf atau dimanapun itu kan sering tidak maksimal. Nah, saya pengennya dikelola oleh BUMD bidang aset. Gitu. Itu sikap saya. Termasuk juga tentang kepariwisataan, tentang wisata hiburan yang katanya mau dilegalkan hiburan tertentu di hotel-hotel. Kalau saya tidak sepakat. Mengapa? Karena setiap daerah memiliki lokalitas dan lokalis kita yang harusnya dijadikan daya maksimum untuk menyerap PAD. Kalau Kota Serang ini kalau dibilang cocok gak buat hiburan malam, tentu ya nggak cocok karena kita ini cocoknya adalah wisata religi. Karena nggak semua daerah punya Banten Lama, punya Keraton Surosowan dan lain semacamnya. Jadi saya melihat justru itu yang harus ditekankan, bukan malah wisata-wisata yang lain yang
menuju jalan pintas menuju Betul. PAD. Jadi kita nanti nggak punya karakter. Identitasnya loh gitu iya, loh sebenarnya. Gitu. Betul. Jadi kita masih punya alternatif yang realistis untuk kita lakukan. Luar biasa. Keren. Salah satu statement yang sangat berani saya pikir. Keren sekali. Keren sekali dan itu tadi ya sebisa mungkin gimana kita bisa selalu mensupport juga teman-teman kita yang berada di DPRD Kota Serang agar bisa sama-sama itu tadi memajukan dan juga bagaimana caranya memberikan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Dan apa yang telah disampaikan sama Mas Farhan alhamdulillah bisa menjelaskan dan juga semoga saja sobat kita juga bisa ikut terserahkan juga gitu ya bagi secara pandangan dan juga informasinya gitu. Mas Farhan, kalau misalkan ada anak-anak muda di Kota Serang nih, seperti kita ini kan hitungannya masih anak-anak muda lah ya. Beda setahun doang aku sama Farhan nih sobat kita ya. Cuman aku masih di sini, dia sudah di sana gitu. Jadi kalau misalkan Mas Farhan pengen ngasih pesan-pesan ke generasi muda khusus yang ada di Kota Serang, yang pengen terjun ke dunia politik, apa yang pengen disampaikan Mas? Ya, untuk anak-anak muda di Kota Serang, dulur Farhan ya. Dufan ya, dulur Farhan. Ya, bagi kamu dulur Farhan di Kota Serang yang ingin terjun ke politik, saya sangat berharap kita lagi mengalami bonus demografi dan mudah-mudahan juga sampai juga kepada bonus demografis politik sehingga kita memiliki anak-anak muda yang memang ingin terjun ke politik dan menjadi pengambil kebijakan baik itu di eksekutif dan legislatif. Syaratnya itu jangan melulu soal duit. Yang paling utama itu adalah integritas dulu, kejujuran. Dan juga yang kedua itu adalah kompetensi. Yang ketiga mungkin soal silaturahmi. Jadi 3 itu menurut saya yang menjadi modal dasar, tapi yang paling pertama lah yang menjadi prioritas. Percuma kita pintar, cerdas, tapi tidak punya karakter dan integritas. Jadi integrity above all gitu. Jadi di atas semuanya. Jadi kita harus punya karakter anak muda yang memang resilient, kuat, gitu kan, tangguh karena badainya akan besar di politik praktis. Tidak seperti yang kita bayangkan kalau hanya cuap-cuap doang gitu kan. Nah, itu dia. Kalau cuap-cuap semua orang bisa. Semua orang bisa. Kalau cuap-cuap itu tugas saya gitu aja ya. Jadi kita harus kuat-kuatin iman dan takwa seperti motonya Provinsi Banten. Provinsi Banten, luar biasa. Mas Farhan, pengen dikenang sebagai politis yang seperti apa? Saya ingin dikenang sebagai politisi yang cerdas ya. Karena cerdas dalam arti dalam kerjanya ya, bukan orangnya. Keputusannya harus cerdas. Karena saya mengalami periode di mana pemerintahan baik itu nasional atau daerah, dia ini tidak melakukan apapun karena takut. Tapi ada juga yang sangat berani, tapi menimbulkan banyak masalah juga. Kausalitas gitu. Nah, caranya tengahnya adalah kerja-kerja cerdas. Jadi harus kerja-kerja yang cerdas, strategik. Kita pakai metode Pareto. Ibarat kata kita menggunakan effort 20%, tapi resultnya itu 80%. Wow. Gitu. Jadi saya pengen yang seperti ini strategik. Kan contoh nih terakhir. Kita pengen menaikkan PAD. Gitu kan. Kalau saya nggak ngurusin yang receh-receh. Untuk PAD yang 1 juta, 2 juta, 200 juta. Saya pengen yang PAD-nya itu langsung yang gede-gede. Yang emang kita bentuk BUMD aset buat kita memaksimalkan retribusi dan perpajakan daerah biar yang sekarang 280 miliar bisa mencapai 500 dalam kurun waktu 3 tahun. Itu realistis kalau seluruh aset daerah kita kuasai oleh BUMD. Tapi kalau mungkin masih dikuasai oleh pemerintah itu sendiri, regulator as well as player, itu ada konflik kepentingan, tidak akan pernah maksimal. Wow, luar biasa. Bukan tepuk tangan sekali lagi untuk Farhan Aziz. Wow, banyak banget kita sharing ya tadi mulai dari awal mulanya dia menjadi mahasiswa di mana awal mulanya di Malang dulu dingin, terus tiba-tiba ke Scotland dingin juga. Makin dingin, tapi ada saljunya di sana sobat kita. Sampai akhirnya beliau ingin berusaha bermanfaat untuk masyarakat dan sekarang mengemban posisi menjadi wakil ketua DPRD di Kota Serang. Terima kasih Mas Farhan atas sharing-sharingnya. Tapi sebelum kita tutup, kita masuk ke segmen Mystery Box. Nah, apakah ini? Kita lihat di dalam sini Mas Farhan dan apa hubungannya yang ada di dalam sini dengan kehidupanmu sehari-hari. Ini ada berapa? Itu doang kan? Ada nggak tahu kan misteri. Oh misteri. Apa sih? Ada apa nih? Coba lihat. Wih. Nah coba kita lihat apa itu. Apa ini? Coba dibuka Mas. Apa sih di dalam? Ruang kita. Oh bukan. Bukan. Itu cue card saya. Nadi.
Di dalamnya ada apa sih? Oh, ya, Wiro bukan? Bukan dong. Apa itu? Chicken? Ayam? Ayam. Apa ini? Ayam. Nah. Ini maksudnya apa hubungannya? Ada apa hubungannya dengan Mas Farhan? Ada keterkaitan antara Mas Farhan dulu dengan ayam atau apa ini? Kalau saya sama ayam, jujur aja Mas, saya ini pecinta ayam. Pecinta ayam? Iya, sangat pecinta ayam, apalagi chicken. Dulu tuh namanya Texas kan? Iya, Texas. Di Royal, ingat banget dulu ibu saya bawa saya tuh ke Royal untuk makan Texas gitu. Saya dari dulu sampai sekarang pecinta ayam. Oke. Baik dari yang paling enak sampai yang tidak enak, saya udah pernah nyoba. Udah pernah nyoba. Baik itu di Amerika tuh pasti saya nyari chicken. Oke. Gitu karena saya suka chicken sih. Terus kalau sambal belibis nih, sambal belibis tuh ingetin saya pas di pondok. Kenapa tuh? Pondok tuh sambal belibis yang hype. Oh, oke. Yang banyak disukai orang santri tuh belibis atau enggak sambal terasi ABC. Oh, gitu. Oke. Dan katanya dulu kalau misalkan nggak ada ayam chicken, Mas Farhan malas makan katanya ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Farhan sekali lagi atas sharing-sharingnya. Luar biasa, dan sekali lagi semoga menjadi informasi dan juga edukasi untuk sobat kita. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Zafi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.